Buah lakum tumbuh di hutan, dipetik anak tengah halaman. Assalamualaikum kami ucapkan kepada tuan puan orang budiman. Tari Selampang 12 yang saat ini digagas oleh anak-anak kita, bahwa Asmara Loka untuk Selampang 12 ini bertemakan cinta. Tapi kita perlu mengetahui juga bahwa asal-usul tari Selampang 12 ini diciptakan oleh almarhum Sauti pada tahun 1938. Kemudian tari ini populer pada tahun 50-an sampai kepada tahun 60-an, dan itu sempat difestivalkan di Nusantara. Pertama kali tari ini difestivalkan waktu itu di Surabaya, kemudian yang kedua di Jakarta, kemudian yang ketiga di Medan. Ya, jadi tari Selampang 12 ini memang dia mempunyai 12 ragam, maka disebutkanlah tari Selampang 12. 12 ragam itu punya pengertian-pengertian masing-masing. Nah, ragam satu di Selampang 12 itu istilahnya perkenalan atau pertemuan pertama. Ibarat pantun, sedang melayang pandangan mata, terpaut pandang pada juwita, menggetar sukma berdebar cinta, terbayang-bayang di relung mata. Nah, kemudian dari ragam kedua ada namanya Cinta Meresap. Nah, Cinta Meresap ini ada juga pantunnya. Dari mana datangnya lintah, dari atap turun ke padi. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Jadi setelah pandangan pertama meresap cinta itu ke dalam, kemudian akan berlanjut lagi dia ke ragam berikutnya. Kemudian ragam ketiga itu membendam cinta. Nah, cinta itu pun seperti lirik pantun sekarang ini. Cinta terpendam kalau mendalam, langit yang cerah kelihatan kelam, bumi terasa sebesar talam, perasaan jiwa timbul tenggelam. Dari menendam cinta kita masuk ke ragam 4. Ragam 4 itu sudah mulai dia di dalam syair pantunnya kita berikan, alangkah perihnya perasaan punggu, menderita dan dendan birahi, tersangkut kasih, terpaut sayang, gelisah menanti dan menunggu, entah hampa, entah berisi, entah pun hanya mabuk seseorang. Ragam berikutnya itu yaitu ragam 5 yang diberi nama berbagai isyarat tanda cinta. Itu nanti bisa diketahui dari geraknya. Berbagai isyaratnya cinta itu dia seperti goncek-goncek gitu. Kalau ketemu pandanganlah lubuk hati, cendera mata. Ditunjuk tanda dan isyarat yang mengandung kias dengan makna. Kemudian ada lagi di ragam 6-nya itu namanya balasan isyarat. Jadi dia rasa ingin tahu tuh setelah bercinta dia, wah ini dibalas enggak ya cintaku, kira-kira gitu dia. Kemudian kita masuk ke ragam 7. Ragam 7 itu maksudnya menduga. Dia menduga-duga. Kalau cinta menduga-duga kan agak bingung juga perasaannya. Mau menduga-duga aja, kapan ini jawabannya, kepastiannya itu. Nah, dijawab oleh ragam ke-8. Ragam ke-8 itu tari langkah, maksudnya tarinya itu masih belum percaya, kemudian mendapatkan pendekatan menyatakan apakah benar dia mencintai gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian ada ragam 9, jawaban. Sekarang jawabannya sudah didapatkannya. Itu ada ragam 9. Kemudian ada lagi yang namanya ragam 10 itu pinang meminang. Jadi pihak keluarga ini kalau sudah dia memang sepakat, sudah cocok, sudah klik, mereka pun mencoba silaturahmi kepada keluarganya untuk bisa pendekatan minang meminang. Kalau di dalam gerak itu kelihatan dia nanti si laki-laki mendatangi si perempuan, menjemputnya. Kemudian ada arak-arakan, ada istiadat di Melayu, mereka membuat acara mengantar pengantin. Di situ ragam 11 ternyata sudah terjadi minang meminang antara dua keluarga. Nah, terakhir ini dia Selampang 12, ragam 12, tari sapu tangan, maksudnya pertemuan kasih. Yang terakhir itu kan dia menggunakan sapu tangan sebagai simbol menuju maligai rumah tangga. Itu di ragam terakhir nanti kelihatan dia berputar-putar dan menutup tariannya dengan tarian sapu tangan tadi.
Serampang 12 mempunyai cerita, yaitu kisah cinta zaman dahulu yang bagaimana menceritakan awal perjumpaan, bagaimana menanggapi seorang wanita yang kita cintai, kita ingin serius dengan si wanita. Sudah itu kita langsung ke rumah dia, mau melamarnya, sehingga terjadilah proses perkawinan. Kalau Serampang 12 itu di zaman dahulu kan dia dari awal perkenalan sampai pada pernikahan tuh memiliki proses dan memakai adab. Nah, mungkin kalau anak zaman sekarang itu ya berbeda dengan anak zaman dulu ya. Kalau bisa ya kita dengan laki-laki mungkin bisa juga belajar dari Serampang 12 bagaimana adab dari perkenalan dan sampai kepada pernikahan, jadi tidak terlalu langsung dekat gitu. Khususnya buat kaula muda, tetap cintai budayamu, khususnya tari Serampang 12 hingga berjaya seterusnya. Terutama untuk anak muda, yaitu jangan pernah lupakan bahwasannya tari Serampang 12 ini adalah salah satu warisan budaya tak benda, dan kita sebagai anak muda harus terus melestarikan dan juga harus selalu mengingat tari ini. Dan juga menurut saya lebih banyak lagi event-event perlombaan khususnya untuk tari Serampang 12, karena menurut saya melalui event itu orang lebih mengenali apa itu tari Serampang 12 dan juga orang lebih mengenal Serampang 12 itu apa sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa event dibanyakin dan persanggar-sanggar juga selalu latihan Serampang 12.